Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Evelina Belus dengan NIM 211301041. Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Istilah integumen itu sendiri mencakup keseluruhan kulit pada ikan dan derivat serta modifikasinya yang begitu banyak. Di dalam sistem integumen ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah kulit, yang kedua sisik, yang ketiga pewarna atau warna tubuh, yang keempat organ cahaya, dan yang terakhir adalah kelenjar beracun. Yang pertama adalah kulit. Kulit merupakan lapisan pembalut tubuh yang langsung bersentuhan dengan air. Kulit sebagai bagian yang terluar berfungsi melindungi tubuh sebagai alat dalam penyesuaian diri terhadap faktor lingkungan. Kulit juga memiliki peran sebagai alat ekskresi dan osmoregulasi. Kulit terdiri atas 2 lapisan yang disebut lapisan dermis atau lapisan dalam, dan yang kedua adalah lapisan epidermis atau biasa disebut dengan lapisan terluar. Lapisan epidermis ini selalu basah, itu disebabkan karena adanya lendir yang dihasilkan oleh sel-sel yang berbentuk piala yang terdapat di seluruh permukaan tubuh ikan. Yang kedua adalah sisik. Sebagian besar ikan memiliki atau diliputi oleh sisik pada bagian tubuhnya. Namun ada beberapa ikan yang hanya memiliki sisik di bagian tubuhnya tertentu. Misalnya ikan tuna, di mana ikan tuna memiliki sisik hanya pada bagian perutnya saja. Sisik ini dibagi menjadi 5 bagian atau 5 jenis. Yang pertama adalah sisik plakoid, di mana sisik plakoid ini terdiri atas lempengan dasar berbentuk lingkaran atau persegi 4 yang tertanam pada lapisan dermis dan bagian yang menonjol di luar epidermis. Yang kedua adalah sisik kosmoid. Sisik kosmoid ini juga terdiri atas beberapa lapisan. Lapisan terluar dinamakan dengan phytoderentrin yang terbuat dari senyawa semacam enamel. Lapisan di bawahnya dinamakan kosmoid, dan lapisan yang paling bawah dinamakan isopedin. Yang ketiga adalah sisik ganoid. Sisik ganoid ini juga terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan terluar disebut dengan lapisan gonoid. Lapisan di bawahnya yang mirip dengan lapisan kosmoid, dan lapisan yang paling bawah disebut dengan lapisan isopedin. Dan yang terakhir adalah sisik sikloid dan sisik stenoid. Bagian pada posterior sisik stenoid ini dilengkapi dengan steni, sedangkan pada sisik sikloid itu tidak dilengkapi dengan steni. Yang ketiga adalah warna tubuh. Warna pada ikan ditimbulkan oleh 2 macam, yakni semakrom dan pigmen pembawa warna atau biasa disebut biokrom. Skemakrom sering disebut dengan warna struktural karena berasal dari konfigurasi fisik. Biokrom merupakan senyawa berwarna yang terdapat pada kortofora atau sel warna. Yang keempat adalah organ cahaya. Banyak organisme yang dapat mengeluarkan cahaya. Cahaya ini dinamakan dengan bioluminescence. Secara umum berwarna biru atau biru kijauan. Ikan yang mengeluarkan cahaya sebagian besar tinggal di laut yang dalam atau dangkal, di mana organ cahaya ini berfungsi sebagai tanda pengenalan di antara individu ikan yang sejenis, kemudian untuk memikat mangsa, dan yang terakhir sebagai penerang, di mana di dalam laut yang dangkal itu sulit sekali masuk cahaya. Dengan adanya organ cahaya ini dapat menjadi penerang bagi ikan. Dan yang terakhir adalah kelenjar beracun. Kelenjar beracun pada ikan merupakan derivat dari kulit yang merupakan modifikasi kelenjar yang mengeluarkan lendir. Ikan-ikan yang mengeluarkan racun berfungsi itu mempertahankan diri, menyerang, dan mencari makanan. Baik, terima kasih. Itulah
video dari saya tentang integumen.